Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini mungkin saya akan bisa membantu menjawab pertanyaan kalian. Mengapa kalian itu mendaftar BPUM untuk mendapatkan banpres UMKM 2,4 juta itu, tapi kok kenapa nggak lolos itu ya? Nah, mungkin teman-teman di sisi lain kalian itu mungkin belum beruntung, dan mungkin juga kalian itu dulu mendaftarnya itu melalui form online ya. Nah, di sini teman-teman kita akan melakukan pembahasan tentang yaitu form online banpres produktif usaha mikro, teman-teman. Oke, di sini nanti kita akan bahas yaitu terkait dengan banyaknya link-link pendaftaran untuk mendapatkan bantuan presiden atau banpres UMKM senilai 2,4 juta untuk pelaku usaha mikro. Dan selanjutnya nanti kita akan cocokkan sebenarnya siapa saja sih yang boleh untuk mendapatkan bantuan usaha mikro 2,4 juta dan bagaimana alur untuk mendapatkan banpres UMKM dan syaratnya apa saja, tata caranya bagaimana, mendaftarnya gimana. Makanya teman-teman simak video ini sampai selesai, jangan sampai di skip ya. Namun sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan kepada teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya, dan juga supaya nanti teman-teman pada saat ada info terbaru dari saya, kalian tidak akan ketinggalan informasi ya. Selanjutnya silahkan share juga video ini kepada teman-teman yang lain. Oke teman-teman, di sini kita bahas dulu. Ini adalah teman-teman, bagi kalian pelaku UMKM yang sampai saat ini belum mendapatkan kucuran dana BPUM senilai 2,4 juta, maka kalian saya rekomendasikan untuk mengikuti Instagram resmi dari Kemenkop UMKM ya. Nah, di Kemenkop UMKM, nah di sini sudah saya siapkan juga yaitu Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Permenkop UKM nomor 6 tahun 2020 yang membahas tentang tata cara mendapatkan banpres UMKM 2,4 juta. Nanti kita bahas sampai selesai. Baiklah teman-teman, tentunya di luar sana itu banyak sekali link-link pendaftaran yang mengatasnamakan untuk mendaftar di BPUM ya. Teman-teman harus waspada. Nah, ini adalah diingatkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Waspada penipuan, form online banpres produktif usaha mikro. Nah, ini adalah ada data, ini maksudnya di-save ya, diselamatkan gitu. Jangan berikan data pribadi melalui alamat website manapun yang mengatasnamakan program banpres produktif usaha mikro. Tunggu informasi resmi dari Kemenkop UKM dan Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing daerah. Saat ini banyak beredar informasi yang menjanjikan bantuan untuk pelaku UMKM dengan mengisi data identitas pribadi dalam form online. Siapapun bisa membuat formulir online dan menyalahgunakan data yang diberikan teman-teman. Jadi teman-teman itu harus perhatikan baik-baik ya, jangan sampai teman-teman itu datanya diambil ulang gitu ya. Nah, di sini perlu diketahui teman-teman, informasi program banpres UMKM ini akan diumumkan di website resmi www.kemenkopukm.go.id. Jadi teman-teman harus catat, ini adalah website resmi dari Kemenkop UKM. Yang kedua, pendaftaran calon penerima hanya dilakukan melalui lembaga pengusul. Nah, nanti kita bahas lembaga pengusul itu siapa saja sih gitu ya. Dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UKM dan lembaga yang telah ditunjuk pemerintah. Nanti kita bahas siapa saja yang menjadi lembaga pengusulnya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sembarangan ngisi link form yang nggak jelas ya. Jadi jaga baik-baik, satu, nomor induk KTP, NIK ya, nomor NIK harus teman-teman jaga, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, informasi pribadi teman-teman. Ini adalah pesan dari Instagram resmi Kemenkop UKM. Dan selanjutnya kita bahas teman-teman, sebenarnya alur untuk mendapatkan banpres UKM itu seperti apa sih? Nah, di sini kita sudah mengunduh yaitu Peraturan Menteri Koperasi UKM, Permenkop UKM nomor 6 tahun 2020 ya, tentang penyaluran BPUM. Coba kita langsung scroll yang terkait dengan, ini adalah dasar-dasar yang terkait dengan pendaftaran dan tata cara untuk mendapatkannya ya. Nah, ini teman-teman program pemulihan ekonomi ya, ini dinamakan program pemulihan ekonomi.
Di sini coba cek, nah mulai dari sini aja ya. BPUM, Bantuan Produktif UMKM, diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi corona dalam rangka program PEN. PEN apa? Pemulihan Ekonomi Nasional. Kemudian bentuk kriteria dan persyaratannya apa teman-teman? Jadi kalian harus memenuhi persyaratannya ya. Yang pertama, BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah 2,4 juta atau 2.400.000 ya. Kemudian, untuk pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria, dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM. Kalau teman-teman belum tahu cara ngeceknya, silahkan klik di tautan deskripsi, sudah saya sediakan ya. Nah, ini teman-teman, eh, untuk yang pasal 4 dari Permenkop UMKM nomor 6 tahun 2020, ini adalah BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan, teman-teman. Yang kemudian pasal 5, pelaku usaha mikro. Jadi kalian nggak boleh punya utang ya. Pelaku usaha mikro, penerima BPUM harus memenuhi syarat. Syaratnya ini. Syaratnya untuk teman-teman yang ingin mengajukan BPUM. Yang A, warga negara Indonesia ya. Yang kedua, memiliki nomor induk kependudukan. Yang ketiga, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan ya. Jadi di sini teman-teman nanti untuk alur pendaftarannya gimana? Jangan sembarangan ngisi form online ya. Karena di sini nggak bisa online kayaknya, teman-teman harus daftar sendiri gitu ya. Yang berikutnya, bukan ASN atau PNS ya. Nah, kemarin itu ada teman saya yang dia itu posisinya sebagai kepala sekolah dan dia PNS ya. ASN itu menerima pada saat cek NIK di e-form BRI itu menerima, teman-teman. Tapi pada saat mau dicarikan itu nggak bisa cair karena setelah verifikasi itu ternyata dari NIK itu sudah kedetek bahwa beliau adalah PNS. Jadi memang ini nggak boleh ya, teman-teman. Anggota TNI nggak boleh, anggota kepolisian, dan pegawai BUMN, BUMD. Kemudian untuk format usulannya teman-teman, format surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C. Nah, jadi ini untuk usaha mikronya dibuktikan dengan surat usulan dari calon penerima kan. Jadi calon penerima itu harus membuat usulan ya dan lampiran. Kemudian calon penerima BPUM diusulkan oleh pengusul BPUM. Jadi diusulkan teman-teman, nggak boleh ngisi-ngisi link gitu ya. Kemudian pengusul BPUM sebagaimana dimaksud dengan ayat 1. Nah, jadi pengusul BPUM itu siapa sih? Yaitu di sini yang pertama, dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah provinsi dan kabupaten. Jadi akan sangat lebih jelas pada saat BPUM sudah dibuka, teman-teman itu langsung datang ke kantor dinas koperasi dan UMKM ya. Jadi teman-teman datang langsung ke dinas koperasi dan usaha mikro di provinsi, kabupaten atau kota masing-masing. Kemudian diusulkan juga bisa ini koperasi yang telah disahkan oleh sebagai badan hukum. Kemudian kementerian atau lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. Lembaga penyalur program kredit pemerintah terdiri dari BUMN yang menyalurkan pembiayaan atau pinjaman, BLU yang punya tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada koperasi. Nah, itu teman-teman, jadi daftarnya adalah ke situ ya. Daftarnya langsung ke Dinas Koperasi UMKM atau di desa, biasanya ada poskonya teman-teman. Kemudian kebenaran data calon penerima BPUM menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul ya. Kemudian tata cara penyaluran. Jika teman-teman itu sudah mendaftar, nanti format suratnya ada ya. Jika teman-teman itu ingin mendaftar, tata caranya ini. Tata cara penyaluran BPUM ya. Pasal 7 ini disebutkan tata cara penyaluran BPUM meliputi yang pertama, pengusul calon penerima, kemudian pembersihan data dan validasi data calon penerima, kemudian penetapan penerima, pencairan dana BPUM, dan laporan penyaluran. Jadi ini teman-teman alurnya yaitu usul dulu diterima di dinas koperasi, kemudian dibersihkan validasi dari NIK itu pernah mendapatkan bantuan lain apa tidak. Kemudian setelah
bersih NIK-nya itu nggak pernah menerima bantuan lain, maka teman-teman akan ditetapkan sebagai penerima. Setelah ditetapkan sebagai penerima, maka teman-teman bisa mencairkan dana BPUM di Bank BRI atau Bank BNI. Kemudian teman-teman itu nanti tahap laporan penyaluran. Kemudian pengusul BPUM itu menyampaikan usulan calon penerima BPUM kepada Menteri Ceki Deputi ya. Kalau ini nggak perlu kita ketahui teman-teman. Yang jelas itu untuk alurnya, usulan calon penerima BPUM itu yang memuat yaitu nomor induk KTP, kemudian nama lengkap, alamat tempat tinggal, bidang usaha, nomor telepon, karena nanti akan ada SMS masuk ya kalau menerima teman-teman. Kemudian pembersihan data sebagaimana dimaksud itu melalui penghapusan data calon penerima. Memiliki identitas sama atau ganda duplikasi dengan calon penerima yang diusulkan lembaga pengusul lainnya. Jadi nggak boleh double. Nomor induk kependudukan tidak sesuai format, misalkan ya. Kemudian dokumen persyaratan tidak lengkap. Sedang menerima kredit atau pinjaman KUR. Ini adalah tahap validasi kalian layak atau tidak untuk menerima BPUM. Kemudian terhadap data usulan calon penerima BPUM yang telah melalui proses pembersihan data, itu adalah proses validasi dengan menggunakan data SIKP atau SLIK. Kemudian KPA menetapkan pelaku usaha mikro yang berhak. Nah, jadi ditetapkan nanti yang berhak siapa, yang enggak siapa ya. Kemudian untuk KPA ini mencairkan dana BPUM yang pertama langsung ke rekening penerima BPUM. Kemudian melalui bank penyalur. Jadi teman-teman ada yang dapat SMS, ada yang tidak, berarti jawabannya adalah seperti itu ya. Nah, jadi kadang langsung ke rekening, kadang itu kalian harus datang sendiri dulu ke bank gitu ya. Kemudian tata cara pencairan dana BPUM sebagaimana dimaksud itu adalah sesuai peraturan Menteri Keuangan gitu ya. Akuntansi dan pelaporan. Kemudian untuk contoh-contohnya teman-teman. Nah, di sini kita cek untuk contoh-contoh formatnya. Jadi untuk mendapatkan bantuan UMKM itu tidak sembarangan semudah kita mengisi formulir, akan tapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya. Contohnya ini adalah contoh surat usulan penerima BPUM teman-teman. Contoh penerima surat usulan BPUM. Ini kop pengusul BPUM. Jadi mengusulkan adalah dinas koperasi, teman-teman bisa mendaftar ke dinas koperasi atau ke kantor desa kelurahan ya. Surat usulan sehubungan dengan pelaksanaan pasal dan seterusnya. Ini adalah koperasi usaha dan ini namanya siapa, jabatannya, lembaga menyatakan dengan sungguhnya bahwa ini kami mengusulkan calon penerima BPUM. Data pelaku ini sebanyak, nah ini teman-teman. Selanjutnya berikutnya di sini surat usulan calon penerima diisi dengan nah ini adalah nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi inti dari semua ini apa? Yaitu teman-teman jangan sembarang mengisi form online yang mengatasnamakan untuk mendapatkan banpres UMKM. Akan tapi teman-teman mendaftarnya itu bisa via offline, yaitu datang ke kelurahan atau kantor desa, atau juga teman-teman langsung datang ke Dinas Koperasi dan UKM. Oke, demikian semoga bermanfaat ya. Silahkan tuliskan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.